Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ardiansyah dengan NPI 14623000002. Di sini saya akan mengerjakan proyek, yaitu untuk memenuhi evaluasi akhir semester untuk mata kuliah pengembangan aplikasi web atau PAW. Jadi untuk sebelumnya yaitu petunjuk. Jadi dikumpulkan dalam bentuk satu file PDF, source code, screenshot hasil serta link YouTube. Jadi di sini diminta untuk membuat video yang menjelaskan source code tersebut. Kemudian wajah mahasiswa itu harus muncul dan menjelaskan. Kemudian masukkan video pada YouTube minimal 75 menit. Nah, baik. Yang pertama yaitu untuk tugasnya untuk EASPAW ini, yang pertama ini membuat project Laravel yang berisi tentang sistem akademik mahasiswa dengan menu, ada admin, kemudian membuat CRUD untuk mahasiswa. Yang kedua, admin bisa memasukkan data semua mahasiswa sesuai UTS. Kemudian ada opsional yang boleh ada, boleh tidak, untuk membuat CRUD untuk dosen. Admin bisa memasukkan data semua dosen. Terus yang ketiga, kode dosen, nama dosen, alamat, prodi, fakultas. Kemudian selanjutnya untuk opsional yang berikutnya yaitu membuat CRUD untuk mata kuliah. Kemudian admin bisa memasukkan data semua mata kuliah dengan kode MK, nama MK, dan SKS. Kemudian untuk menu mahasiswa wajib ada, buatlah CRUD untuk masukkan ke RS mahasiswa. Mahasiswa hanya bisa memasukkan KRS dirinya sendiri. Kemudian NBI tahun ajaran, semester, kelas, SKS, kode dosen. Kemudian membuat CRUD untuk mahasiswa hanya bisa mengedit datanya sendiri. Baik, untuk yang menu dashboard ini terdapat menampilkan grafik jumlah mahasiswa setiap jurusan. Catatan harus ada halaman login, kemudian pada menu terdapat logout. Kemudian pada menu terdapat tema, ada dark dan light. Kemudian pada halaman CRUD terdapat view data. Kemudian dapat export PDF, searching, dan pagination. Menu dan grup dosen dan mata kuliah bersifat opsional, boleh dikerjakan, boleh tidak. Jika dikerjakan akan diberikan tambahan nilai. Baik, langkah yang pertama kita akan membuka Laragon. Di sini saya membuat proyeknya memakai Laragon. Nah, untuk ini saya memakai Laragon yang full versi 6 karena yang versi atasnya sudah berbayar dan memakai lisensi. Yang pertama, untuk membuat project Laravel, kita bisa lewat terminal untuk create project ataupun lewat sini langsung di dalam menu Laragonnya.
kita buat Laravel. Nah, ini muncul untuk disuruh start dulu. Nah, untuk membuatnya kita quick add dari Laragon, kemudian kita klik Laravel, kemudian kita ketikkan project yang mau kita create. Nah, di sini misal SIMRD kayak gini, tapi saya kan sudah membuatnya. Nanti di OK, nanti akan tampil di terminal sini, itu sudah otomatis. Nah, kan di sini kan sudah saya membuat untuk projectnya di C, yaitu kemudian www. Nah, di sini saya sudah mengcreate project yang bernama SIMRD ini. Baik, yang selanjutnya kita akan masuk ke project tersebut. Kita lewat terminal saja. Ini untuk version Laragon karena kita pakai yang gratis. Kita skip dulu. Nah, di sini kita akan masukkan source code yaitu ls. Sini untuk membaca tempatnya. Nah, kemudian untuk masuk kita, ini project yang terbaca Laravel, ada PAW3, PAW4. Nah, saya sudah membuat SIMRD ini dan seterusnya. Jika ingin masuk ke SIMRD, kita ketik cd spasi nama projectnya. Nah, kemudian kan sudah masuk di C Laragon www SIMRD yang sebelumnya hanya C Laragon www. Kita ketikkan perintah ls lagi untuk masuk. Nah, ini sudah kedetek untuk Laragonnya. Nah, ini untuk project Laravelnya ini. Kemudian kita akan masuk ke Visual Studio Code. Untuk kita masuk ke Laravelnya, kita lewat Visual Studio dengan perintah kode spasi titik. Di sini akan otomatis kita akan masuk ke Visual Studio Code-nya. Kita enter. Nah, ini sudah ada project saya. Nah, ini kan sudah SIMRD tadi. Baik, kemudian di sini diminta untuk menjelaskan source code-nya, bukan hanya menjalankan aplikasinya. Jadi yang pertama kita ada di app, kemudian http. Nah, di sini terdapat controller, dan di sini saya sudah menambahkan controller yang di dalamnya ada admin, kemudian outs, kemudian dosen untuk controller, kemudian controller mahasiswa, kemudian ada mahasiswa controller dan dashboard controller. Baik, kita dari atas http controller. Kita mulai dari admin. Di sini saya akan
mencoba menjelaskan. Jadi ini untuk karena bersifat opsional, berarti ini saya menambahkan absen dosen controller. Nah, di sini ada PHP namespace seperti biasa. Nah, di sini HTTP controller admin use HTTP controller class absen dosen extend controller. Jadi kemudian ada public function dan absen dosen sama dengan absen dosen with dosen tanggal. Ini untuk return view di absen dosen index kemudian absen dosen. Di sini untuk public function ini yaitu untuk menampilkan daftar absen dosen menggunakan data sesuai tabel yang di database. Kemudian ada public function create yaitu untuk menampilkan form untuk membuat data absen baru. Jadi dosen sama dengan dosen order by nama get dan return view admin dosen create dosen. Jadi untuk membuat data absen baru. Kalau saya coba ganti komennya, ini untuk di sini untuk menampilkan form pembuatan dosen absen maksud saya. Di sini untuk menampilkan form pembuatan absen baru. Mohon maaf. Nah, kemudian ada selanjutnya yaitu ada public function. Di sini menyimpan data absen baru via ajak. Jadi ini itu untuk maksudnya untuk menyimpan data absen baru via ajak. Kemudian ada public function store. Jadi ada validate, kemudian di dalamnya ada dosen ID, tanggal, waktu masuk dan waktu keluar. Jadi perubahan validasi itu hanya untuk hadir dan tidak hadir. Kemudian selanjutnya ada public function. Di sini untuk menampilkan form untuk mengedit data absen. Untuk menampilkan form edit absen. Jadi di dalam admin kemudian absen, ini admin dapat edit absennya dosen. Jadi public function edit absen dosen order by, kemudian return view admin absen dosen edit. Kemudian memperbarui data absen via ajak. Nah, di sini untuk memperbarui data absen via ajak public function. Ini sama kurang lebih, perubahan validasi hanya untuk hadir dan tidak hadir. Kemudian ini untuk menghapus data, untuk menghapus data absen. Ini untuk admin, jadi bisa untuk dapat menghapus data absen via ajak. Jadi shortcutnya public function destroy absen dosen name
absen dosen, dosen name, absen dosen, kemudian delete. Nah, kemudian return respon. Di sini JSON sukses. Kalau sukses, data absen untuk dosen name berhasil dihapus. Selanjutnya ada admin controller. Nah, di dalam admin controller terdapat kelas untuk controller dan ada public function. Request validate. Ini untuk validasi untuk password, current passwordnya. Jadi ada validasi, kalau nggak sesuai nanti password saat ini salah. Kemudian ada new password untuk membuat password lagi. Kemudian ada validasi untuk current password dan munculkan perintah password saat ini wajib diisi. Kemudian user out user password hash make request new password user save. Return redirect back with sukses. Ketika sukses, password berhasil diubah. Nah, kemudian di admin juga ada announcement controller.php-nya. Jadi announcement controller ini menangani semua logika untuk manajemen pengumuman. Jadi admin ini bisa memberikan pengumuman di dalam dashboardnya admin, kemudian itu bisa tampil di dosen dan mahasiswa. Nah, oleh admin termasuk membuat, melihat, memperbarui, dan menghapus pengumuman. Kemudian ada class announcement controller extend controller. Di sini ada public function index. Jadi untuk mengambil semua pengumuman diurutkan dari data yang terbaru. Kemudian announcement-nya dapat membuat relasi user untuk menampilkan nama pembuatnya. Jadi di sini ada relasi user untuk menampilkan nama pembuatnya. Nah, ini untuk announcement with user. Let's paginate. Nah, ini untuk paginate untuk data yang banyak. Jadi ada paginasinya. Kemudian return view admin announcement index compact announcement. Jadi ini untuk mengirimkan data ke view di admin announcement index ini. Kemudian ada public function store request. Jadi ini untuk validasi input dari from. Nah, untuk validasi input dari from ajak. Jadi ada title, content, target role. Ini jadi target role-nya itu semua admin, dosen, mahasiswa. Kemudian ounce user announcement validate data. Jadi ini untuk membuat pengumuman melalui relasi dengan user yang sedang login. Ini secara otomatis akan mengisi kolom user ID-nya. Jadi ini juga return response untuk. Jadi kemudian ada untuk mengembalikan respon JSON untuk ajak request. Kemudian ada public function lagi. Ini untuk return view admin edit. Jadi mengirim data pengumuman yang spesifik ke view admin
announcement.edit, kemudian validasi input dari form edit. Jadi di dalam form edit juga ada validasi di sini. Sama target role-nya semua, admin, dosen, mahasiswa. Kemudian update data untuk pengumuman, announcement, update, validate data. Kemudian redirect kembali ke halaman daftar pengumuman dengan notif pesan sukses. Redirect route admin announcement index with success. Pengumuman berhasil diperbarui. Nanti muncul pesan sukses. Kemudian ada public function untuk ini ada hapus data untuk pengumuman. Jadi announcement delete. Kemudian mengembalikan respon JSON untuk ajak request. Sama akan memunculkan pesan sukses jika pengumuman berhasil dihapus. Kemudian di dalam admin controller juga terdapat dosen controller. Sama. Jadi ini ada kelas dosen controller untuk menampilkan daftar dosen. Nah, ini public function-nya ini untuk mengambil semua data untuk dikelola data tabel di sisi klien. Nah, maksudnya seperti itu. Untuk menampilkan daftar dosen beserta informasi user terkait. Kemudian public function create untuk menampilkan form untuk membuat dosen baru. Jadi admin dosen create admin dosen create. Kemudian menyimpan dosen baru di dalam database. Request validate nama, email, password, NIDN dan prodi. Nah, di sini juga di dalam admin dapat ini membuat akun user terlebih dahulu. Jadi hanya admin yang dapat membuat akun dosen. Jadi daftar dulu di admin. Kemudian membuat profil dosen yang terhubung dengan user. Jadi dosen controllernya seperti itu. Kemudian menampilkan form untuk mengedit dosen yang ada. Dosen load user, admin dosen edit, kontak dosen. Kemudian memperbarui data dosen di database. Request validate nama, email, NIDN, prodi, password. Ini untuk memperbarui data. Nah, ini 3DB transaction function use request dosen user. Ketika error, gagal memperbarui dosen. Ketika sukses, data dosen berhasil diperbarui. Pakai JSON. Kemudian selanjutnya menghapus dosen dari database. Nah, ini ada public function destroy dosen. Pengecekan relasi contoh. Jika dosen masih punya jadwal mengajar, dosen tidak dapat dihapus karena masih memiliki jadwal mengajar. Jadi error 422. Kemudian DB transaction function use dosen. Ini untuk hapus user terkait yang akan cascade menghapus profil dosen. Jika gagal menghapus data, get missing 500. Ketika sukses, data dosen berhasil dihapus. Muncul pesan seperti itu.
Kemudian di sini juga ada di admin bisa ada jadwal kuliah controller. Nah, di dalam jadwal kuliah controller juga ada kelas. Ini ada order by dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Dan minggunya tidak ada karena hari libur. Kemudian order by jam mulai, get. Nah, kemudian ada jadwal kuliah controller admin. Di dalam dashboard admin ada jadwal kuliah controller. Kemudian ada public function create, yaitu untuk ini create menambahkan mata kuliah, kemudian nama MK, dosen, order by nama, get untuk hari Senin, Selasa sampai Sabtu. Kemudian di sini saya pakai class option. Di sini adalah data dummy dengan kode data dummy yang urut 1, belakangnya 2, 3, 4, 7 sampai 7. Kemudian return view admin jadwal kuliah create, compact, dosen, hari, dan class optionnya ini. Ini adalah data dummy, data palsu, kelas untuk kelas. Jika sukses, jadwal kuliah berhasil ditambahkan. Nah, ini untuk DB transaction untuk pengampu mata kuliah, dosen pengampu. Jadi biar bisa mahasiswanya ambil KRS, harus ada pengampu dosen yang untuk mengajar. Jadi di dalam where terdapat dosen ID, kemudian hari, jam mulai mengajar, jam selesai mengajar. Dan di sini ada ruangan, kemudian kelas mata kuliahnya. Nah, ini untuk jadwal kuliah delete, return response. Jika jadwal kuliah berhasil dihapus, muncul sukses. Kemudian ada private function, validate, ignore ID sama dengan 0. Jadi validate-nya ada mata kuliah ID, dosen ID, hari, jam mulai, jam selesai mengajar, kemudian ruangan dan kelas mata kuliahnya. Kemudian kelola presensi controller. Nah, ini ada kelas kelola presensi controller. Jadi di sini admin dapat mengelola presensi kelasnya controller. Jadi kelola presensi ini untuk semua mahasiswa, pengampu, dan dosen. Untuk mahasiswa dan dosen. Di admin kelola presensi indeks. Kemudian presensi rekor tercatat. Nah, jika kemudian terdapat keterangan status kehadiran. Jika status presensi berhasil, terdapat notif sukses. Kemudian jika delete sama data, kalau presentasi data presensi jika di delete kan memunculkan notif sukses. Kemudian validasi ini untuk input presensi atau kehadiran.
request validate. Jadi validasi hanya untuk hadir dan tidak hadir. Sudah dua itu, hanya hadir dan tidak hadir. Di status kehadiran ada hadir dan tidak hadir. Terdapat keterangan null string 255. Jika ini adalah form create, validasi file lainnya. Jadi seperti itu. Untuk create mahasiswa, ID pemilihan dan tanggal wajib diisi. Jadi untuk create-nya, validasinya. Kemudian admin juga dapat, di dalam admin terdapat mahasiswa controller. Nah, ada kelas mahasiswa controller. Mahasiswa controller di dalam admin ini agar admin bisa menampilkan daftar mahasiswa dengan data tabel. Kemudian menampilkan form untuk membuat mahasiswa baru, public function create. Jadi ini untuk opsi untuk drop down, bisa diambil dari database atau didefinisikan di dalam create ini. Program studi dan di dalam program studi ada waktu dan informatika, sistem informasi, manajemen dan akuntansi. Dan ini saya juga menggunakan data dummy reguler. Ini untuk perkuliahan. Jadi ini untuk kelas reguler A, B, reguler C, K, dan JS. Ini untuk kelas absennya, data dummy, dan status mahasiswa. Jadi admin dapat melihat status mahasiswa yaitu aktif atau cuti, kemudian lulus atau non aktif, dan dropout. Kemudian return view admin mahasiswa create. Kemudian public function store untuk menyimpan data mahasiswa baru via ajak. Request validate name, nama, email, password, jurusan, angkatan, dan status mahasiswa. Ini untuk DB transaction, role-nya mahasiswa. Kemudian di mahasiswa controller di admin menampilkan form edit mahasiswa. Nah, ini di dalam admin, login admin terdapat mahasiswa controller dan bisa CRUD CRUD. Jadi edit, kemudian memperbarui data, create, update, delete, menghapus data. Nah, ini ditambahkan pengecekan relasi. Jika mahasiswa memiliki nilai, maka mahasiswa tidak bisa dihapus karena memiliki riwayat nilai. Jadi DB transaction mahasiswa user. Ini untuk hapus user dan profil mahasiswa akan terhapus otomatis via cascade. Nah, untuk tree Excel import mahasiswa file error row. Jadi ini error row ini untuk mengumpulkan pesan error berdasarkan barisnya. Kemudian bisa menggunakan back agar bisa menampilkan error di sessionnya. Dan download template. Nah, di sini terdapat bisa mendownload template file Excel untuk impornya. Kemudian ada if, ini untuk membuat file template jika belum ada. Kemudian if public page template buat directory jika belum ada. Kemudian membuat file Excel
Di sini sederhana dengan hanya header saja. Di atas terdapat name, nama, email, password, jurusan, angkatan, kelas, dan status mahasiswanya. Nah, ini untuk page di storage-nya terdapat masuk di app public template mahasiswa .excel. Selanjutnya ada mata kuliah controller. Di dalam mata kuliah controller ada kelas menampilkan daftar mata kuliah menggunakan data tabel. Kemudian ada public function create. Di dalam mata kuliah terdapat di dalam admin, login admin juga bisa CRUD untuk mata kuliahnya. Jadi di sini ada mata kuliah controller, jadi ada menampilkan, menyimpan, dan mengedit dan memperbarui data. Dan ada nilai. Di dalam nilai mahasiswa controller di admin juga dapat CRUD nilai mahasiswanya. Kalau di nilai mahasiswa controller ini untuk mengambil semua data dikelola database di sisi client. Jadi ini untuk public function untuk mendapatkan kelas mahasiswa. Nah, ini ada validasi untuk input nilai. Jadi ada mahasiswa, mata kuliah, dosen, kelas. Nah, di sini ignore. Jadi untuk nilai tugas minimal 0 dan maksimalnya itu nilainya 100. Dan nilai UTS-nya juga nullable atau numerik dengan nilai minimal 0, maksimalnya juga 100. Kemudian nilai UAS. UAS-nya juga nullable numerik, name maksimalnya nilai 100. Kalau kelas UNIQ, nilai untuk mahasiswa ini pada mata kuliahnya tersebut sudah ada. Kemudian private function calculates nilai. Ini memakai array. Jadi nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS dia 000. Ini untuk dosen pengampu. Nah, ini pakai if else rumusnya. Nilai angka lebih besar sama dengan 80. Berarti di sini jika nilai angkanya lebih besar dari 80, berarti untuk nilai hurufnya mahasiswanya yaitu A. Kemudian untuk else if, jadi nilai angka lebih besar sama dengan 70, itu hurufnya nilainya B. Kemudian seterusnya. Kalau 60 berarti nilai hurufnya C, dan 50 D, dan yang paling jelek yaitu E. Dan return array terdapat kehadiran nilai angka dan nilai huruf. Nah, ini untuk dosen pengampu mata kuliah controller di dalam login admin. Jadi kita coba langsung. Di sini saya sudah menjelaskan admin controllernya. Tinggal yang out, dosen, dan mahasiswa. Kita langsung nyoba programnya dengan ini untuk menampilkan terminal di VS Code. Kita kombinasi keyboard yaitu klik Ctrl, Shift, dan petik. Sebelahnya angka 1. Di sini sudah muncul
nanti terminal otomatis, terminal dari VS Code-nya. Di dalam terminal Laragon juga sama, bisa. Tapi biasanya di sini kita ketikkan php artisan serve, kita enter. Nah, di sini loading. Nah, jika sudah keluar info server running, ini untuk alamat HTTP-nya. Press Ctrl C. Ctrl C untuk stop servernya. Jika untuk ngeklik ini langsung nggak bisa, kita tambahkan Ctrl, kita tekan dan kita klik. Nah, kalau sudah keluar di sini, nah ini server running, ini membuka wajah login, kemudian di dalam login ada background untak, favicon. Nah, jadi untuk tampilan loginnya seperti ini. Saya memakai ini background untak di dalam public dan saya image. Nah, saya untak PNG di sini. Nah, ini sudah running servernya. Di sini langkah yang pertama hanya dapat hanya admin yang dapat login. Di sini ada 3 login, admin, mahasiswa, dan dosen. Admin, dosen, dan mahasiswa. Tetapi yang bisa daftar dulu di adminnya, nanti akan admin yang mendaftarkan. Jadi dosen dan mahasiswa nanti bisa login ketika didaftarkan admin dulu. Ya, nanti untuk database. Nah, ini untuk env-nya. Nah, DB connection-nya di sini memakai MySQL saya. Dengan di dalam database DB ini untuk nama database-nya yaitu SIMRD. Kemudian untuk masuknya username-nya root dan password-nya kosong. Nah, ini untuk database. Kalau untuk di dalam Laravel sudah menyediakan database. Jadi untuk yaitu namanya migration database. Nah, ini di dalam Laravel sudah ada migrasi dan ini adalah database-nya. Jadi ketika kita misal kelas ini, biasanya dengan perintah untuk membuat migrasi php artisan migration, make migration. Nah, di dalam env ini adalah database-nya. Kita jika ingin masuk yaitu lewat kita pakai Laragon dan kita klik database ini. Nah, ini nanti otomatis
ke localhost PHP MyAdmin-nya. Nah, tadi kan username-nya root. Tipe username ini, login-nya. Kita ketikkan root dan login. Nah, seperti ini. Jadi saya sudah meng-create database di PHP MyAdmin. Nah, ini server type-nya menggunakan MySQL. Di sini sudah ada, yaitu tadi sesuai namanya Simardi. Nah, di sini terdapat banyak tabel. Ada tabel dosen, absen dosen, announcement, kemudian jadwal kuliah, mahasiswa, mata kuliah, dan ini untuk migration-nya. Dan ada nilai mahasiswa dan dosen pengampu untuk mata kuliah dan presensi kehadiran mahasiswa. Nah, di dalam absen dosen ini saya belum menginputkan karena ini jadwal kuliah. Kita coba ke migration. Nah, ini migration yang di dalam Laravel tadi. Dan ada mata kuliah. Di sini saya sudah mencoba menambahkan mata kuliah pemrograman web, SIP dan kriptografi dengan kelas dan kode MK. Kemudian dengan deskripsi aktif atau tidaknya. Kemudian ada database. Di dalam database Simardi terdapat tabel nilai mahasiswa. Nah, di dalam tabelnya ada ID, mahasiswa ID, mata kuliah, dosen, kelas, kehadiran, nilai angka, nilai huruf. Jadi ini untuk semua nilai presensi, dari mulai presensi, nilai angka, nilai huruf, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, dan grade. Nah, kemudian keluar pengampunya. Di sini ada tabel tabel pengampu mata kuliah. Nah, ini kelas yang data dummy saya tadi. Coba saya masukkan. Ini untuk presensi belum. Jadi untuk masuknya admin pas ini untuk login adminnya terdapat alert di sini. Jika login berhasil, alertnya akan sukses. Nah, ini untuk tampilan. Ini untuk tampilan admin dashboardnya. Admin dashboard di dalam view. Resource, nah ini view admin dashboard split. Ini untuk dashboardnya. Nah, jadi ada total pengguna, kemudian total dosen, total mahasiswa. Ini untuk announcement-nya tadi, pengumuman. Kemudian ada ringkasan. Nah, ini untuk style dan CSS-nya. Ini di sini saya memakai ini chartnya dari
CDN. Data total user ini style CSS, warna. Nah, ini bisa seperti ini. Di dalam dashboard admin terdapat header dengan sistem informasi akademik mahasiswa dan ucapan pembuka selamat datang admin, dashboard sistem informasi akademik Universitas 17 Agustus 1945. Nah, di sini pada menu terdapat theme, dark, dan light. Jadi kalau dark ini, kalau dark icon matahari, kalau light dark mode icon bulan. Ini sudah bisa ganti tema. Tema saya aplikasikan di dalam dashboardnya. Di dalam sidebarnya tetap sama. Nah, di sini sudah ada total pengguna, total dosen, mahasiswa, dan mata kuliah. Dan juga ada grafik akademik. Ini sesuai data grafik akademik. Nah, di dalam menu dashboard tertampilkan grafik jumlah mahasiswa setiap jurusan, pengguna, dosen, mahasiswa, mata kuliah, dan data dosen. Nah, dalam data dosen terdapat nama dosen, NIM dosen, dan program studi, dan ada CRUD-nya. Di sini kita CRUD. Misal kita CRUD-nya kita ganti mesin, kita simpan. Nah, di sini ada alert berhasil data dosen. Teknik mesin, kita coba lagi. Ini untuk email. Jadi admin dapat menginputkan email dan password. Jadi untuk login, simpan. Kita coba tambah dosen. Tambah dosen, kita akan mencoba CRUD-nya. Untuk emailnya, kita
Nah, terdapat alert. Nah, berarti program CRUD di dalam data dosen sudah jalan. Ini belum dimasukkan. Itu program studinya. Kalau admin lupa input untuk program studi dosen, nanti seperti tadi tidak keluar untuk programnya. Dan kita uji ke dalam data mahasiswa. Dalam admin terdapat data mahasiswa dan sama ada CRUD-nya. Nah, ini untuk angkatannya itu 2023. Akuntansi. Ini untuk kelas data palsunya kita coba 3. Status aktif judi lolos dan DU dan tanggal lahir. Kata nomor telepon. Jika ada mahasiswa, kita akan bisa login. Kita ini untuk email loginnya. Di sini kita coba login untuk dosen dan mahasiswa. Di sini saya akan mencoba misalnya insinyur ini Pak Sugiono, kita terdapat logout. Nah, ini untuk login dosennya karena sudah didaftarkan di admin. Nah, ini adalah dashboard untuk dosennya. Ada mata kuliah diajar, total jadwal, dan mahasiswa dibimbing, nilai telah diinput. Di sini saya sudah menambahkan jadwal mengajar, fotografi, dan pemrograman web Senin Selasa dengan kelas ini. Ini untuk lokasi ruang kelasnya, dan ini untuk jadwalnya. Dan tidak ada pengumuman. Nah, ini jadwal. Di dalam dosen juga dosen bisa cetak jadwal mengajar.
Masuk PDF. Untuk jadwal mengajar dosen. Dan dosen juga bisa kelola nilai, input nilai. Ini untuk pilih mahasiswa, kuliah, nilai, UAS, dan simpan nilai. Juga ada status kehadiran. Nah, ini untuk presensinya. No absensi dosen. Dan terdapat ubah password. Kemudian untuk mahasiswa. Nah, ini untuk mahasiswa. Kita akan login mahasiswa dengan MB saja. Ini sudah saya tes. Di sini saya sudah memasukkan jadwal kuliah. Di dalam mahasiswa juga bisa cetak jadwal kuliah. Dan untuk KRS, nah ini untuk mahasiswa mengambil KRS misal dengan kode HMK, mata kuliah kripto, dosen pengampunya Pak Sugi, kelas, dan SKS. Nah ini untuk cetak KRS-nya. Kita cek di dokumen. Di sini ada tanggal cetak, tanggal 28 bulan 12 tahun 2025, dan ada jamnya 22, 23, ini 23, 24. Dan ini bisa diinput dari nilai tadi untuk mengikuti mata kuliah kriptografi, yaitu Pak Sugiono tadi, dan SKS dengan nilai B+, angka 3,30 dengan mutu 6,0. Dia ada total mutu dan IPK. Juga ada presensi dan detail pribadi. Di dalam mahasiswa hanya bisa edit. Muncul pesan detail pribadi sukses dihapus dan berubah menjadi Laker Santri Surabaya Barat Jawa Timur. Di sini mahasiswa juga bisa ubah password. Kita masuk admin dulu. Kita coba menginputkan mata kuliah. Coba kode MKE 004.
Jumlah SKS 3, 2. Untuk kelas opsional, di sini saya memakai kelas sedikit. Aktif. Nah, pastikan semua tadi yang ditandai bintang terisi dengan benar. Jika benar, alert berhasil muncul. Dan mata kuliah deep learning reguler, dalam mata kuliah juga terdapat CRUD. Misal kita ini jumlah SKS jadi 3, CRUD jalan, kemudian delete, kita coba delete. Ini ada jadwal kuliah, jadwal mengajar. Nah, di sini input nilai baru. Otomatis grade menjadi C+ dan presensi dosen. Untuk tambah presensi, admin juga bisa menambahkan, melihat status hadir enggaknya. Nah, ini salah. Ini untuk dashboard admin dalam dashboard. Kemudian dalam admin, absen dosen, create edit from index. Dosen juga create edit index, create edit from index. Presensi siswa, mata kuliah, nilai mahasiswa. Nah, untuk layout saya di sini memakai AppBlit. Di sini saya pakai script src dari CDN. AppBlit ini untuk warna, dia ada link href, jadi menuju langsung googleipis.com. Stylenya untuk warna-warnanya kita bisa sesuaikan. Nah, ini untuk tema light dan dark, dan ada sidebar domain. Nah, ini ada ikonnya tadi.
dan ada footer, navbar, sidebar admin, bleed tadi, dan ini adalah sidebar admin ini, bleed. Dan sidebar dosen, bleed. Nah, ini untuk teacher ininya, ini adalah untuk ini dosen, berarti untuk logout. Ini untuk, nah ini icon dosen, jadi ini teacher me ini. Kemudian sidebar mahasiswa sama, ini untuk mengatur sidebarnya untuk warna-warna. Nah, ini untuk ikonnya tadi, icon yang icon ini. Controller, database, resource. Nah, terakhir ada routes, web PHP. Nah, untuk routesnya yaitu seperti ini, web routesnya. Ini untuk root admin, root get dashboard, dashboard control class admin dashboard, name dashboard. Dan ada untuk root dosen dan root mahasiswa. Nah, ini untuk out, ini untuk login controller, ini untuk loginnya. Ini untuk menampilkan form loginnya, public function login. Nah, ini untuk handle permintaan login dan coba autentisasi. Nah, ini untuk menggunakan email. Jika belum berhasil, menggunakan name mahasiswa. Jika autentikasi berhasil, sukses. Nah, jika ada perubahan, memberikan icon response JSON jika ini adalah request ajak. Jika gagal, autentikasi email name atau password salah. Dan perubahan, kembalikan response JSON. Dan helper. Nah, ini untuk handle logout usernya, untuk controller agar terhubung. Saya coba mengubah, kita coba ubah password. Berhasil. Kita coba logout. Dapat pesan identifikasi email name password atau password salah. Karena password sudah dirubah, kita coba password yang barusan. Nah, izin berhasil.
database. Ini migration user tabel. Untuk mahasiswa dashboard controllernya, dan mahasiswa controller PHP, login kontrolnya pakai di dalam file out. Jalan semua. Itu seeder, database seeder. Nah, ini untuk memasukkan database seeder, jadi dengan seeder di dalam Laravelnya. Ini untuk import model mahasiswa, model dosen. Jadi hanya admin yang dapat login pertama kali. Create admin user, name, email, password, role-nya admin, passwordnya seperti ini, admin@gmail.com. Dan kita cek di dalam database. Nah, user. Nah, ini adalah loginnya. Baik, sekian dari saya yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.